layar ini kita sudah bisa melihat Mas Gibran akan menuju ke area plenary hall. Lagi ya, sebentar lagi Betul, memasuki. sebentar lagi. Mudah-mudahan jadi membakar semangat ya, Ate ya. Wanginya udah masuk duluan nih. Wanginya udah kita mencium-cium. Betul sekali, dan kita juga bisa melihat masih banyak sekali relawan dari Prabowo Gibran yang juga menyambut kehadiran Mas Gibran di area luar, di area Luar lobby. biasa antusiasme dari masyarakat ya. Oke, dan sebentar lagi ini sepertinya deg-degan juga ya. Wow, ini kayaknya sudah mulai terlihat dari ambang pintu sana. Shalalalalala, Prabowo Gibran. Shalalalalala, Prabowo Gibran. Relawan Prabowo Gibran, mari kita sambut Mas Gibran Raka Buming Raka. Nomor 2 Toranggas. Pasangan kuat kebangsaan. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka dalam acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran. Akselerasi hidup yang sulit, silakan pamit kita pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan pastinya salam kemenangan. Yang saya hormati kepada Mas Gibran Raka Buming Raka selaku calon wakil presiden nomor urut 2. Dan yang kami hormati Abang Bahlil Lahadalia selaku Ketua TKS Prabowo Gibran. Dan tentunya para relawan Prabowo Gibran yang sudah hadir di JSS pada hari ini. Semangatnya menggelora. Betul sekali. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Patia. Saya Ate. Dan senang sekali pada hari ini kita bisa hadir di sini untuk menyapa seluruh relawan yang sangat luar biasa. Boleh kita minta suaranya? Kami berdua akan memandu acara Dari Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran menjemput kemenangan Indonesia Maju. Baiklah, relawan Prabowo Gibran yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dengan seksama kata pengantar yang akan disampaikan oleh Abang Bahlil Lahadalia sebagai Ketua TKS Prabowo Gibran. kepada Abang Bahlil kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai pengantar pada hari ini, izinkan saya untuk meneriakan yel-yel. Kalau saya mengatakan Prabowo Gibran, jawabannya menang, menang, menang dengan suara yang besar dan panjang untuk menjemput kemenangan para kaum muda. Setuju? 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 Prabowo Gibran! Kurang kompak. Yang di sebelah kanan saya, Prabowo Gibran. Di depan saya, Prabowo Gibran. Di sebelah kiri saya, Prabowo Gibran.
Semuanya Prabowo Gibran. Alhamdulillah. Kalau sudah anak muda yang mengambil peran, siapa lagi yang akan melawan semuanya itu? Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai, calon wakil presiden yang insya Allah akan terpilih menjadi wakil presiden periode 2024-2029, Mas Gibran Raka Buming Raka beserta istri Mbak Selvi yang hari ini telah datang. Yang saya hormati ketua-ketua partai politik pendukung ataupun tokoh-tokoh yang sempat hadir. Ketua TKN Bang Rosan, lebih khusus yang saya hormati sahabat-sahabat saya, ketua-ketua relawan dan penerus relawan dari penerus negeri Saudara Dana. Mana Dana? Ketua Repnas Saudara Angga Wira. Saudara Ketua Pride Antoni Leong. Ketua Pilar 08 Jawa Timur. Ketua Bolone Mase yang luar biasa. Ketua Gemuis yang masuk ke masjid-masjid, Saudara Said Alidrus. Relawan Rute maupun Sobat Biru Langit dan seluruh relawan yang mohon maaf saya tidak sebut persatu-persatu, dan seluruh teman-teman muda yang ada di sini. Mas Wapres, saya izin melaporkan juga pada kesempatan yang berbahagia ini yang datang adalah anak-anak muda semua. Ada mahasiswa, mana mahasiswa? Ada pemilih muda, anak-anak SMA mana? Jadi yang hadir ini bukan peserta kacang goreng atau peserta yang dibayar-bayar. Saya lupa yang saya hormati senior saya, tokoh kita Pak Hasim Janikusumo. Ini kalau nggak kita sebut satu ini bisa repot kita, berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Teman-teman muda yang saya hormati, hari ini mengenangkan kita pada tahun 1945, masa proses kemerdekaan, di mana waktu itu generasi muda mengambil bagian pada garda terdepan untuk memproklamirkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Dan waktu itu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan dan seluruh anggota kabinetnya rata-rata usia 40 tahun ke bawah. Bahkan saya ingin mengatakan teman-teman muda, pada saat Bung Syahril menjadi Perdana Menteri, usianya 36 tahun. Ayahanda dari Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan, usia 33 tahun, saudara-saudara semua. Jenderal Sudirman menjadi Panglima, itu usianya juga kurang lebih 30 tahun. Dan sekarang banyak pemimpin-pemimpin muda dunia yang usianya rata-rata 36 tahun. Bahkan terakhir Perdana Menteri dari Prancis usianya 34 tahun. Indonesia sejak pasca kemerdekaan
tidak pernah lagi kita mendengar ada pemimpin tertinggi baik presiden dan wakil presiden yang usianya di bawah 40 tahun, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan dan mengantarkan sahabat kita, anak muda, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi wakil presiden definitif yang insya Allah akan terpilih pada pemilu 2024 dan 2029. Saudara-saudara semua, dalam konteks itu saya hanya mengawali proses untuk acara kita hari ini. Hari ini temanya adalah suara anak muda untuk memimpin bangsa. Kenapa saya memberitahukan kepada seluruh anak muda? Kenapa orang-orang yang usianya tidak lagi muda sangat takut kehadiran anak muda? Karena jumlah pemilih terbesar dari 17 tahun sampai 40 tahun adalah usianya 53%. Selamat datang untuk calon presiden yang akan terpilih dari presiden, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Saudara-saudara, boleh kita berdiri semua untuk memberikan aplaus dan rasa hormat kita. Luar biasa, saya tidak menyangka hari ini akan datang bersama-sama kita. Luar biasa saudara-saudara semua, saya tidak menyangka beliau datang karena untuk memberikan rasa cinta kita kepada anak-anak muda. Silakan pamit, kita pastikan pilihan untuk masa depan. Selamat datang kami ucap. Cek. Oke gas, nomor 2 orang gas. Pasangan dua kukulan serang berjalan sebentar bagi tiga kukulan berjalan Indonesia maju dan kita maju. Kita membuka pemilu berisi kebutuhan untuk semua berisi. Prabowo kita berakselerasi. Silakan pamit, kita pastikan pilihan untuk masa depan Indonesia yang baik dari yang kita. Musiknya dimatiin. Baik, saudara-saudara semua, saya tidak bisa lagi melanjutkan sambutan saya, tapi saya ingin mengakhiri karena Bapak calon presiden, kita berikan aplaus yang meriah Bapak Prabowo Subianto. Saudara-saudara, oke, cukup dulu, cukup. Baik, saya butuh waktu 1,5 menit. Meminta kepada seluruh teman-teman muda, kenapa sampai yang usia-usia tua itu tidak ingin untuk anak muda memimpin bangsa? Karena mereka takut kalah dari pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Dan kalian adalah pemilih 53%. Karena itu saya meminta jangan lupa datang ke TPS di tanggal 14 Februari. Memilih nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Prabowo Gibran. Baik, izin kepada Bapak calon presiden
dan yang insya Allah akan terpilih untuk memberikan pengarahan sedikit sebelum pidato dari Bapak Wakil Presiden untuk kita semua. Izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mempersilakan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Prabowo. Dari skorsing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tadi diperintahkan oleh Pak Bahlil untuk hadir di sini. Bayangkan, inilah demokrasi. Dulu dia takut sama saya, sekarang dia perintah-perintah saya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa lama karena saya harus berangkat langsung ke Banten, ke Serang, ditunggu di sana juga. Tapi saya diberitahu acara ini adalah para generasi muda, terutama juga banyak di sini pengusaha muda. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang saya hormati calon wakil presiden Republik Indonesia dari pasangan 02 Koalisi Indonesia Maju, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Beserta Mbak Selwi, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, tapi kapasitasnya hari ini saya kira sebagai relawan. Saudara Erick Thohir, selamat Pak Erick, beliau Menteri BUMN tapi juga Ketua PSSI, dan untuk pertama kali dalam sekian belas tahun Indonesia masuk 16 besar Piala Asia. Kalau tidak salah nanti malam ya, besok akan bertanding lawan Australia. Kita berdoa tim nasional kita akan buat kejutan. Tapi apapun terjadi, kita dukung tim nasional kita. Hadir di sini juga Saudara Marwar Sirait,
baru bergabung sama TKN Prabowo Gibran. Jabatannya masih kita cari. Pokoknya sekarang beliau adalah wakil ketua bidang ini dan itu. Pokoknya yang perlu diberesin kita kirim Ara Sirait. Juga hadir di sini Saudara Hashim Joy Hadikusumo. Adik saya. Waktu kecil saya suka bully dia. Tapi Tuhan Maha Adil, saya dikasih hukum karma waktu saya nggak punya pekerjaan. Waktu pensiun tidak punya pekerjaan, saya terpaksa ngelamar kerja untuk dia. Ya itulah namanya jangan suka bully orang. Iya kan? Mas Gibran suka diejek-ejek tapi malah kita lihat sendiri ya bagaimana beliau sekarang paten. Paten nggak? Paten nggak pilihan gue? Atas pilihan gue dikasih nilai berapa ya? Hadir juga Pak Ahmad Muzani, tapi juga begitu banyak tokoh-tokoh yang hadir di belakang saya ini. Begitu banyak tokoh-tokoh semua di sini. Pak Jafar Hapsah bersama saya sekian tahun di HKTI. Agus Jabo, Ketua Prima. Maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah. Lantas bandel sih. Saudara Emil Dardak, Wakil Gubernur. Pak Emil waktu jadi wagub pertama umur berapa ya? 34. Ternyata mampu. Mampu, pantas gak ini? Kemudian Saudara Budiman Jatmiko. Wah. Ini juga, sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Ya, begitu banyak tokoh-tokoh semua yang, apalagi di belakang itu anak-anak muda semua, luar biasa. Waktu di tentara ada suatu prinsip. Prinsipnya adalah perang, pertempuran dimenangkan oleh anak-anak muda. Dan dari sejak itu, dan dari apa yang saya pelajari dalam sejarah, prestasi yang terhebat dilakukan waktu masih berusia muda.
Loh, Prabowo kok masih sekarang mau maju? Karena Prabowo masih muda. Muda dan tua itu ada dalam hati, dalam jiwa kita. Usia muda secara biologis, ya usia muda secara biologis, tapi jiwanya lemah, jiwanya menyerah, jiwanya jelek-jelekin orang. Ah itu hatinya sudah tua dan tidak bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa, saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan panjang lebar karena saudara-saudara sudah sering dengar pidato saya, ya kan? Dan nanti akan dipaparkan secara rinci oleh Pak Bahlil, mungkin melanjutkan, dan oleh Wakil Presiden saya. Insya Allah kita tidak boleh euforia. Jadi saya ingin menyampaikan hanya beberapa hal. Yang pertama, kita sebentar lagi menghadapi hari-hari penting, hari yang penting, tanggal 14 Februari yang akan datang, saya kira 18 hari lagi, ya. Dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh euforia. Kita tidak boleh euforia karena masih menghadapi saat-saat yang kritis. Yang kedua, kita tidak boleh lengah. Yang ketiga, kita tidak boleh malas. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran beserta Koalisi Indonesia Maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencela-mencela, kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Dan Anda tahu, saya sekian tahun adalah lawannya Pak Jokowi. Benar? 2 kali saya kalah. Betul? Dan kalian sebabnya saya kalah 2 kali. Betul? Tapi, tetapi walaupun sekian tahun kita berseberangan, tidak pernah ada rasa dengki di antara kita. Dan kadang-kadang kita berhubungan itu bukan hanya dengan otak, kita berhubungan dengan hati, saudara-saudara sekalian. Saya ingat waktu pertama kali saya dikalahkan oleh Pak Jokowi 2014, ya kan? Beliau minta waktu untuk datang ke rumah saya. Dan waktu itu sebenarnya beliau mau naik ke Hambalang. Tetapi saya juga punya perasaan, ya, teposliro.
Masa beliau jauh-jauh naik ke gunung, ya kan? 2014 jalannya belum bagus. Setelah saya Menteri Pertahanan, tiba-tiba jalannya bagus. Ke atas. Apalagi ketua DPRD-nya dari Gerindra, bupatinya dari Gerindra. Ya, jadi jalannya ya bagus lah. Ya kan? Kalau enggak ya PAW, ya kan. Jadi beliau datang ke rumah saya di Kartanegara. Waktu itu Kartanegara rumah orang tua saya dalam keadaan berantakan. Jadi malam itu kita bersihkan luar biasa karena kita mau terima presiden terpilih. Dan beliau datang dan beliau undang saya hadir untuk pelantikan. Saya ingat hari itu hari Jumat, pelantikan hari Senin. Dan waktu itu saya sampaikan ke beliau, boleh dicek. Saya bilang, Pak Jokowi, saya menghormati mandat yang Bapak terima dari rakyat. Insya Allah saya hadir hari Senin. Saya katakan, Pak Jokowi, saya percaya dan yakin dari hati saya, firasat saya, dalam hati Bapak, Bapak merah putih. Dan saya sampaikan, saya yakin dalam hati Bapak, Bapak Pancasila. Saya yakin dalam hati Bapak, Bapak NKRI. Saya yakin dalam hati Bapak, Bapak Bhinneka Tunggal Ika dan Bapak akan membela rakyat Indonesia. Itu kata-kata saya kepada beliau. Karena itu saya akan dukung Bapak, walaupun saya berada di luar pemerintah, saya akan kritisi mana perlu dikritisi, tapi saya akan hormati mandat yang Bapak terima. Boleh dicek. Jelang berapa tahun saya diundang beliau ke Istana Bogor. Beliau terang-terangan tanya ke saya. Ini kira-kira 2018, 2007 ya. Beliau tanya, Mas Prabowo 2019 mau maju lagi presiden. Ya saya terang-terangan bilang ke beliau, Pak insya Allah Pak kalau saya fit dan saya dapat dukungan partai saya akan maju. Jadi kita ini kesatria, kita terbuka, kita akan bertanding dengan baik, dengan kesatria, dengan sopan, dengan santun. Tidak dengan kebencian, tidak dengan dengki. Karena yang ada di hatinya Pak Jokowi dan ada di hati saya adalah cinta tanah air, cinta rakyat Indonesia. Cinta rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, 2019 saya bertanding lagi. Ya kan? Gara-gara kalian kalah lagi. Bener nggak? Gue tahu itu. Ini hip me, kadin. Erick Thohir lagi ketua TKN, ya kan? Tetapi begitu beliau menang, malah beliau ajak saya bersatu. Beliau ajak saya rekonsiliasi. Saudara-saudara. Orang Indonesia biasanya kalau menang, lawannya itu dikuyu-kuyu. Iya kan? Kalau bisa dihabisin sekalian. Pak Jokowi negarawan, Pak Jokowi punya leadership yang luar biasa.
Dan beliau mengajak saya gabung. Karena beliau mungkin punya ajaran-ajaran sama yang saya terima juga dari eyang-eyang saya, dari orang tua saya. Yaitu ajaran Jawa kuno, menang tanpa ngasurake, menang tanpa menyakiti. Saudara-saudara, banyak yang marah waktu saya gabung. Saya dibilang pengkhianat. Saya dibilang dibeli. Saya dibilang dijanjikan proyek. Saya dibilang IKN itu gara-gara ada tanah saya di IKN. Macam-macam lah. Tapi saya tidak terlalu menghiraukan. Saudara-saudara sekalian, begitu kita bergabung dan pada saat itu saya harus keliling dunia untuk melakukan diplomasi pertahanan, untuk cari alutsista yang hebat untuk Indonesia. Nggak benar itu bahan barang-barang bekas yang itu. Ya sudahlah, kita maafkan orang yang tidak mengerti, ya kan? Saudara-saudara, banyak pemimpin yang saya ketemu dari negara, mereka bilang, bagaimana kau bisa bersatu? Saya bilang, kami di Indonesia punya tradisi yang lain. Kami walaupun sering bersaing, tapi azas kami adalah azas kekeluargaan. Kita bersaing, tapi kita adalah sama-sama anak Indonesia, anak bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita ciptakan kondisi yang baik. Saya bekerja, saya lihat dari dekat strategi program beliau, strategi beliau ternyata sama dengan pemikiran-pemikiran saya. Karena itu saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi dan program-program beliau. Dan program kita, strategi kita adalah strategi yang paling masuk akal, yang paling logis, saudara-saudara sekalian. Tidak ada pengusaha di dunia yang mau jual dagangannya dengan harga yang minim. Masuk akal enggak? Kekayaan kita jual ke bangsa asing dengan harga minimal. Tidak masuk akal. Kita mau mengolah semua kekayaan kita di bumi Indonesia, saudara-saudara. Saya kira karena saya sudah dipelototin oleh ajudan saya, ya kan? Yang berani pelototin saya ya anak-anak muda itu. Tapi karena saya tahu maksudnya baik, jadi saya tidak akan panjang lebar. Karena kalau saya sudah bicara tentang ini, saya bisa 3,5 jam. Ini nanti tugasnya Mas Gibran, Mas Bahlil untuk paparkan kepada saudara-saudara sekalian. Yang saya ingin sampaikan adalah kita harus waspada. Saya mendengar ada niat-niat untuk merusak surat-surat suara 02. Karena itu saya minta semua relawan Koalisi Indonesia Maju semuanya pada hari pencoblosan hadir di TPS
Jangan pulang sebelum penghitungan selesai. Bawa gadget, ambil foto, ambil video. Tidak boleh ada gerakan-gerakan yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Jangan merusak demokrasi Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Saya sekarang berangkat ke Banten. Terima kasih atas semangatmu. Terima kasih atas dukunganmu. Masa depan Indonesia adalah masa depan kalian semua, saudara-saudara sekalian. Indonesia akan bangkit sebagai negara hebat, negara makmur. Ini masa depanmu. Indonesia akan menjadi negara hebat. Kami, Pak Jokowi meletakkan landasan. Kami adalah jembatan. Kami adalah jembatan. Kami adalah jembatan untuk generasi muda. Liwati kami. Teruskan bawa Indonesia menuju kemakmuran, kehebatan. Hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian. Bangun Indonesia yang hebat. Jadikan Indonesia benar-benar Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka. Terima kasih. Oke, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Untuk Prabowo para relawan dan- Prabowo Gibran. Betul sekali, luar biasa. Dan untuk selanjutnya ini adalah acara yang sangat istimewa Ya. karena sebentar lagi kita akan langsung mendengarkan pidato politik yang akan disampaikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada Mas Gibran kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, sesama anak muda, para tokoh, senior-senior, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Bahagia sekali rasanya saya berdiri di depan teman-teman semua. Pak Prabowo dan saya sangat peduli dengan masa depan Indonesia. Dan masa depan Indonesia itu dimulai dari hari ini. Harus dimulai dari kita. Dari orang tua sampai anak muda. Yang harus dipahami bahwa sekarang bangsa kita memiliki momentum dan kesempatan yang amat luar biasa untuk dapat melompat jauh menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju, yang lebih berdaulat, yang lebih kuat untuk memenangkan persaingan masa depan. Momentum serta kesempatan besar ini
tidak akan datang 2 kali. Dan hanya bisa kita raih jika kita saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling membela sebagai satu bangsa Indonesia. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ada yang tahu greenflation enggak? Ada yang ngerti SGIE enggak? Yang ngerti saya kasih jaket saya. Ada yang mau jawab enggak? Greenflation itu apa? Coba MC pilih salah satu coba. Greenflation, SGIE. Saya kasih jaket yang kemarin kita pakai pada waktu debat. Kemarin nonton debat semua ya? Baik. Oke, ini ternyata yang dipilih, silakan Masnya boleh sebutkan namanya dan jawabnya silakan langsung boleh kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran izin menjawab. Greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut. Oke, loh. Namanya siapa Mas? Nama saya Pramanda. L. Oke, ukurannya langsung ditanya, oke? Gimana? Oh, boleh nanti dikasih. Potong. Oh, mau selfie dulu boleh? Silahkan. Jangan sirik yang lainnya ya. Oke, oke boleh. Ini mau langsung diberikan oleh Mas Gibran. Boleh silakan. Oke. Mas, salaman dulu Mas. Salam dulu. Silakan. Ah, luar biasa. Oke. Nah itu lihat anak muda aja bisa jawab. Teman-teman semua, yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju nggak? Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, ekonomi digital yang kita bicarakan ini adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi baru. Inovasi, teknologi memungkinkan semua profesi, baik itu petani, nelayan, pengrajin, pekerja pabrik, pengusaha UMKM, bisa menjalankan pekerjaannya secara lebih smart dan lebih produktif. Ekonomi baru ini merupakan kesempatan besar dan harus terus kita manfaatkan peluangnya agar pertumbuhan perekonomian rakyat semakin pesat dan meningkat. Dari desa sampai ke kota, dari Aceh sampai Papua akan semakin sejahtera dengan potensi ekonomi baru. Saya yakin UMKM kita siap menyambut dan mendapatkan peluang dari ekonomi baru. Saat ini saja kita sudah memiliki 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Dan yang lebih penting lagi, sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan. Ibu-ibu
para pahlawan ekonomi keluarga. Ditambah adanya fasilitas dukungan modal, dukungan teknologi, kemudahan berusaha, seperti dengan online single submission atau OSS, sehingga usaha rakyat akan semakin mudah perizinannya. Maka dari itu, untuk anak muda yang mau berusaha, kami akan bantu dengan program kredit startup milenial. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita tidak boleh pasrah hanya menjadi pasar. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi bangsa yang produktif, unggul, dan mampu mengambil banyak peluang baru ke depan. Investasi penting bagi bangsa kita ke depan. Mengelola sumber daya alam dengan baik, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa kita raih tanpa hilirisasi di berbagai sektor. Hilirisasi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi membuka peluang yang sangat besar dan luas dari hulu ke hilir untuk rakyat Indonesia. Hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Jika ada anak bangsa yang anti hilirisasi, terus terang saya jadi bingung. Untuk bangsa mana dia berpihak? Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia. Hilirisasi harus terus diperluas. Misalnya, nelayan bukan hanya menangkap ikan, tapi juga koperasinya mempunyai cold storage, pasar ikan, serta pabrik olahan sampai kemampuan ekspor. Demikian juga dengan sumber daya alam kita, sumber daya pertanian, perkebunan, kelautan, hingga hilirisasi digital. Hilirisasi digital memerlukan anak-anak muda yang ahli di bidang data scientist, AI researcher, video game designer, UX designer, robotic engineer, blockchain engineer, machine learning engineer, fintech, cyber security, dan lain-lain. Manfaat hilirisasi juga akan dapat menciptakan tenaga kerja hingga 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi milenial, generasi Z, kaum perempuan, dan juga kawan-kawan disabilitas. Maka dari itu, hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan. Surplus SDM dengan usia produktif seperti ini adalah berkah yang besar untuk bangsa kita yang disebut bonus demografi. Dengan puncak pada tahun 2030 dan selesai pada tahun 2045. Tapi ternyata bonus ini datang bersama tantangan masa depan atau future challenges. Maka kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar, seperti antaranya
makan siang, dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan juga santri. Kesehatan dan gizi rakyat harus terpenuhi, karena kita juga menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Sebab 1000 hari pertama kehidupan itulah masa yang paling menentukan dan berpengaruh terhadap kecerdasan. Oleh karena itu, kami bertekad untuk terus menurunkan angka stunting dan berkomitmen terus menyempurnakan upaya yang telah dilakukan. Hal yang penting ke depan adalah pendidikan yang relevan. Tantangan zaman now harus dijawab dengan solusi zaman now. Tantangan masa depan harus dijawab dengan solusi masa depan. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh harus dipastikan dapat meningkatkan kemampuan future skills yang mampu membuat anak-anak mengubah future challenge menjadi future opportunity. Tantangan masa depan menjadi kesempatan masa depan. Disinilah juga peran infrastruktur yang harus terus dibangun untuk mempermudah aktivitas dan konektivitas masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa di era dulu kita banyak bicara soal energi fosil. Di era sekarang kita banyak bicara soal energi baru terbarukan. Tapi Indonesia memiliki energi yang sangat luar biasa, yang jarang dibicarakan, yaitu energi anak muda. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan jalan bagi saya mewakili anak-anak muda. Beliau adalah seorang patriot bangsa yang pengorbanannya pada Ibu Pertiwi tidak perlu ditanyakan lagi. Seorang teladan yang menyediakan dirinya untuk menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mewujudkan masa depannya. Terima kasih Pak Prabowo, dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sini, datang ke TPS, coblos nomor berapa? Coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih juga untuk Abang Bahlil. Iya, dan tentunya kita sekali lagi kita suarakan yel-yel kita. Prabowo Gibran. Kurang keras, sekali lagi Prabowo Gibran. Menang, menang, menang. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Mas Gibran Rakabuming. Terima kasih. Iya, dan terima kasih sekali lagi, semoga aspirasi serta dukungan untuk Prabowo Gibran dapat menjemput kemenangan Indonesia maju. Dan saya Suci Fatia. Saya Ate, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.